Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ustadz Abizar yang menyempatkan itu, meluangkan waktu untuk kami, dan mohon maaf apabila kami terlambat dari jam yang ditentukan karena keterbatasan kendaraan juga. Baik, di sini kami dari Politeknik Negeri Jakarta, program studi keuangan dan perbankan syariah dari kelas B1A. Di sini kami memiliki tugas yaitu visitasi Masjid Matraman dan juga mewawancari ustadz yang ada di masjid tersebut. Lalu untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh teman-teman saya. Nah, sebelumnya kami itu dari kelas B1A atau program studi keuangan dan perbankan syariah itu dari kelompok 3, yaitu saya Kartika Syahputri atau bisa dipanggil Kartika sebagai narahubung kepada Ustadz. Lalu teman saya Deshifa dan juga Syafa, dan pewawancaranya ada Fahri, dan kameramen atau juru kamera itu Adinda. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Fahri untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Izin wawancara. Ya. Yang pertama itu, apa yang melatar belakangi dipilihnya Masjid Jami Matraman sebagai nama dari masjid ini? Untuk awalnya masjid ini bernama Masjid Jami Matraman Dalem, atau orang dulu nyebutnya Masjid Jami para Abdi Dalem. Abdi Dalem itu adalah para pengikut atau prajuritnya Sultan Agung di Kerajaan Mataram. Jadi dulu Kerajaan Mataram mengirimkan pasukannya ke sini oleh Sultan Agung. Nah, dan para pengikutnya itu disebut Abdi Dalem. Nah, jadi masjid ini diberi nama Masjid Jami Matraman. Awalnya yaitu Masjid Jami Matraman Dalem. Nah, sampai saat ini masjid ini berubah, yaitu menghilangkan kata dalamnya sehingga menjadi Masjid Jami Matraman. Gitu sih. Awalnya gitu sih. Kalau boleh tahu itu pas diubah ke Jami Matraman di tahun berapa ya? Nah, untuk pengubahan itu mungkin udah beberapa puluh tahun yang lalu mungkin, karena udah lama sekali, karena semenjak peninggalan Kerajaan Mataram kan itu kan. Mungkin sekitar tahun 1900-an diubah namanya menjadi Masjid Jami Matraman. Itu sih. Selanjutnya pertanyaan kedua, kapan Masjid Jami Matraman dibangun dan mulai digunakan oleh masyarakat? Untuk pendiri atau pembangunan Masjid Jami Matraman yaitu dilaksanakan pada tahun 1837 Masehi, jadi sekitar tahun 1800-an. Jadi udah sangat lama banget, dan awalnya bentuknya bukan seperti ini Mas, seperti kayak langgar atau musola. Jadi kayak langgar kecil gitu, musola kecil yang buat ibadah hanya beberapa orang. Nah, semenjak perkembangan zaman, gantian tahun, ada beberapa renovasi sehingga sampai saat ini masjid ini berdiri 3 lantai ada saat ini. Sempat terjadi perluasan. Iya, jadi sih ada perbaikan, ada renovasi, ada perluasan buat lebih banyak lagi jamaah yang sholat di sini. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, siapa pendiri Masjid Jami Matraman dari awal dibuat? Untuk pendiri sendiri di sini karena sudah lama banget kan, masih ada Kerajaan Mataram, yaitu menurut sejarahnya yang pertama peresmian masjid ini yaitu dilakukan oleh ahli waris Pangeran Diponegoro yang bernama Pangeran Jonet. Nah, jadi pas peresmian masjid ini pada tahun sekitar 1800-an itu diresmikan oleh Pangeran Jonet. Nah, Pangeran Jonet ini ahli waris dari Pangeran Diponegoro. Jadi yang masih maksudnya tokoh yang berperan gitu. Iya. Maksudnya beliau Pangeran Jonet. Baik, terima kasih. Sekarang lanjut pertanyaan keempat. Apakah ada tokoh bersejarah dalam pembangunan maupun perkembangan Masjid Jami Matraman? Menyambung pertanyaan yang sebelumnya, yaitu tokoh yang berperan atas berdirinya Masjid Jami Matraman,
yaitu yang pertama adalah Pangeran Diponegoro, karena beliau mengirimkan pasukannya untuk berperang di wilayah ini, yaitu yang bernama Batavia dulu kan, melawan kolonial Belanda. Jadi tokohnya yaitu Sultan Agung juga berperan. Beliau mengirimkan pasukannya, prajuritnya ke sini untuk melawan Belanda pada saat itu. Dan ada ahli warisnya yaitu Pangeran John tersebut tadi yang meresmikan masjid ini setelah menjadi masjid yang rampung yang bisa digunakan untuk masyarakat sekitar. Itu sih paling tokoh yang berperan di Masjid Jami Matraman. Sejarah juga Iya, gitu ya. ada Pangeran Diponegoro kan pahlawan kan, Iya. pahlawan nasional. Hebat ya dia. Iya. Lanjut, apa yang membuat Masjid Jami Matraman ini unik dalam aspek arsitektur dan sejarahnya? Adapun keunikan masjid ini yaitu para pembangun atau pendiri zaman dahulu mengikuti temanya yaitu Timur Tengah dan India. Kalau diceritakan oleh orang tua kami dulu, yaitu temanya itu mengikuti dari Timur Tengah dan India. Adapun masjid ini mempunyai kubah yang sangat besar dan menjulang di atas. Ada satu kubah yang paling besar di tengah ini nih. Nah, jadi kalau Bisa dikunjungi. iya, kalau dari sini sekarang belum bisa kayaknya kalau Belum bisa. karena di atas kan tinggi kan. Dan juga ada menara 2 sini. Awalnya menaranya belum tinggi kayak gini. Iya. Ini kan baru direnovasi, beberapa tahun yang lalu kan direnovasi. Jadi awalnya ada 2 menara, 1 dan 2 di sini. Itu menandakan keagungan agama Islam. Para pendiri dahulu mensimbolkan bahwa agama Islam adalah agama yang agung gitu. Dan juga dulu ada menara. Kalau dulu menaranya di sini nih, tengah-tengah. Dan fungsinya menara itu kalau dulu buat azan. Karena dulu kan belum ada teknologi kan, belum ada speaker atau toa kan. Jadi kalau waktu sholat itu ada yang naik azan. Nah, jadi nggak pakai mic, langsung teriak aja langsung gitu. Jadi fungsi menara dulu buat mengumandangkan azan. Dulu di sini di tengah-tengah. Karena beberapa tahun yang lalu kan karena perbaikan, jadi menaranya dipindah jadi di depan juga. Jadi menyesuaikan Iya. zaman juga. Dan untuk warnanya juga ini kita masih ngikutin zaman dulu, yaitu berwarna kuning. Kalau ibaratnya kalau kuning itu menandakan bahwa keberanian atau perjuangan rakyat lah. Menyimbolkan bahwa mesin perjuangan pada saat itu rakyat melawan Belanda. Itu disimbolkan dengan warna kuning. Sampai sekarang kita masih mengikuti keunikan pada zaman dulu. Berarti belum ada pembaruan lagi gitu. Belum, ya. Apa selanjutnya bakal ada rencana gitu? Kalau untuk saat ini kita memang sudah beberapa tahun yang lalu kan, ada 3 tahun yang lalu kita mengadakan panitia renovasi. Jadi awalnya itu ingin, karena udah takutnya bangunan tua kan, takutnya udah nggak kuat, nah kita melakukan renovasi. Tapi pada saat ini ada terkendala gitu mengenai dananya, mengenai biayanya gitu. Karena sangat besar kalau kita mau renovasi masjid yang sebesar ini kan. Iya, benar. Itu sih. Izin lanjut ke pertanyaan ke-6. Apakah ada acara atau kegiatan khusus yang diadakan di Masjid Jami Matraman ini yang memperkaya pengalaman, keagamaan, dan sosial bagi jamaah, mau di saat bulan Ramadan atau di luar? Untuk kegiatannya sendiri, kalau untuk keagamaan di sini juga lumayan banyak ya, mulai dari majelis taklim, mulai dari hari besar Islam kita mengadakan di sini, hingga pada saat keagamaan paling ramai di sini pas Ramadan sih. Anak-anak ya? Pas Ramadan kita mengadakan setiap hari selama bulan puasa itu ada takjil. Jadi buka puasa bersama kita menyediakan takjil di sini 100 porsi untuk 100 orang per harinya gitu. Itu ada donaturnya atau gimana? Kalau itu ada donatur, ada juga dari jamaah lah ibaratnya gitu. Terus ada juga kita bikin bazar Ramadan, yaitu yang diadakan di sekeliling masjid ini nih. Di trotoar nih, kita bikin bazar itu. Oh, iya. Untuk membantu juga ekonomi masyarakat lah ibaratnya kan, bisa kita manfaatkan gitu momentum Ramadan untuk menghidupi ekonomi masyarakat.
sisi positifnya mungkin bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, Ya. tapi di negatifnya itu mengganggu nggak sih kegiatan yang ada di dalam masjid, Pak? Kalau negatifnya sih mungkin kita juga dari panitia memberikan peraturan-peraturan agar tidak mengganggu aktivitas yang ada di masjid, seperti kalau azan kan kalau bisa ditutup dulu sementara dagangannya gitu, jadi nggak mengganggu aktivitas yang ada di masjid. Itu sih. Kebersihannya, Pak? Untuk kebersihan juga kita himbau agar masing-masing stand itu menyiapkan untuk kebersihannya. Jadi tidak ada sampah-sampah yang berserakan. Alhamdulillah kita udah dari beberapa tahun yang lalu kan mengadakan seperti itu. Tapi untuk sisi sosial kita juga sering mengadakan pengobatan gratis kalau sosialnya kan, maksudnya buat masyarakat orang tua atau para masyarakat yang sedang sakit atau mengecek kesehatannya, kita mengadakan aksi bakti sosial atau pengobatan gratis di masjid ini. Jadi ada juga sosialnya di masjid ini, kita mengadakan pengobatan gratis sih. Itu secara rutin? Kalau itu secara sekitar 3 bulan sekali. Membantu masyarakat Iya, sekitar alhamdulillah. juga ya, Pak? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada pertimbangan khusus dalam mengelola Masjid Jami Matraman di era perubahan zaman dan tantangan kompleksitas dalam kehidupan umat? Kalau pengelolaan masjid ini mungkin juga karena pengurusnya masih yang lama-lama kan, mungkin masih orang-orang tua, jadi ada sedikit terkendala sih mengenai digitalisasi kan, mengenai teknologi yang sekarang udah maju kan, udah digital ibaratnya. Nah, tapi di sini masih menggunakan manajemen yang lama gitu, masih kayak manajemen orang tua lah ibaratnya. Iya, orang tuanya masih belum bisa Iya, menyesuaikan gitu. nah, itu sih paling hambatan dari zaman sekarang. Kalau misalnya dari pemikiran kan itu ada orang-orang tua gitu, pemikiran yang pengelola muda sama pengelola tuanya itu sempat ada bentrok atau gimana nggak sih? Mungkin setiap masjid mungkin ada ya seperti itu. Mungkin di sini juga ada seperti itu, ada perbedaan pendapat lah ibaratnya dari pihak yang manajemen yang muda kan ini sama manajemen yang udah Sepuh. orang tua sepuh atau gitu. Mungkin pasti ada di setiap masjid sih gitu. Tapi penyelesaiannya masih bisa Ya penyelesaiannya alhamdulillah kita masih menyeimbangi lah ibaratnya, masih nggak kita tinggalin juga, maksudnya nggak kita langsung jalan gitu. Iya. Kita harus pertimbangan juga buat pesan-pesan dari orang tua kita. cari jalan tengah. Ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran Masjid Jami Matraman dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia? Untuk sejarah ketika kemerdekaan juga masjid ini menjadi saksi bisu ya, karena kan pas pembacaan naskah proklamasi itu nggak jauh dari masjid ini, sekitar 100 meter lah di gedung proklamasi di sini dekat. Oh, yang pegang-pegang saat. Gedung proklamasi. Nah di situ ada banyak sumber sih, tapi belum ada yang sumber yang valid gitu. Ada yang bilang yang pertama yaitu ketika Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi itu kan ketika hari Jumat tuh. Iya. Pas selesai pembacaan, beliau langsung bersama tokoh-tokoh yang lain, Bung Hatta dan tokoh-tokoh yang lain, jalan kaki ke masjid ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu ada sumber yang pertama, ada yang bilang kayak gitu kan. Nah, terus yang kedua ada yang bilang juga bukan Bung Karno yang sholat di sini, tapi Bung Hatta doang katanya gitu. Bung Karno katanya lagi langsung pulang ke mana gitu katanya kan. Jadi banyak beberapa sumber yang mengatakan bahwasanya masjid ini masjid saksi bisu perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, karena jaraknya yang tidak jauh dari tempat pembacaan teks proklamasi. Gitu sih. Juga banyak tokoh-tokoh yang sering sholat di sini juga sih, seperti Bung Hatta, beliau sering sholat di sini gitu. Walaupun beda pendapat, tapi tetap aja kayak misal abis baca teks proklamasi ada. Iya, tokoh ada yang beberapa bisa- tokoh yang sholat di sini. Iya, tapi tokohnya tidak bisa Iya, dipastikan. benar, Gitu. benar. Ada menjadi saksi bisu lah ibaratnya gitu kan. Masjid ini. Mungkin itu sih dari kemerdekaan, sejarah kemerdekaan di masjid. Baik, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan 9. Bagaimana upaya pengelolaan masjid dalam menjaga dan memelihara keaslian sejarah di Masjid Jami Matraman? Untuk pada saat ini, pengurus pada saat ini juga masih banyak yang mempertahankan keaslian atau keunikan
dalam bentuk fisik masjid maupun dalam bentuk sejarahnya. Kita bisa lihat di sini, ini jendela-jendela ini kan masih yang lama ini, belum dirubah sama sekali. Yang jendela yang bawah ini itu masih keasliannya masih bisa dirasakan hingga saat ini, dan belum ada perubahan sama sekali mengenai jendela ini. Terus untuk ini juga nih mihrab. Nah, kita cuma perubahan di kaligrafinya doang. Kalau dulu itu nggak ada kaligrafinya, cuman bulat aja begitu. Nah, pengurus diperbaiki, dipercantik untuk lebih khusyuk mungkin jamaah untuk sholat di sini. Perindah masjid juga. Mungkin itu untuk keunikan yang saat ini masih ada. Izin ke pertanyaan terakhir, Ya. ke-10. Apakah ada hambatan dan tantangan selama melaksanakan kegiatan keagamaan di Masjid Jami Matraman? Alhamdulillah untuk kegiatan keagamaan yang kita laksanakan di masjid ini tidak ada hambatan satupun, kecuali mungkin pada saat darurat waktu itu kan ketika COVID, mungkin kita dianjurkan tidak melaksanakan sholat Jumat oleh pemerintah kan, tapi kita tetap melaksanakan sholat, tapi diberikan pembatasan ya, pembatasan oleh pengurus. Jadi mungkin nggak ada hambatan kalau mengenai kegiatan keagamaan di sini. Jadi alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar hingga saat ini kegiatan keagamaan yang ada di Masjid Jami Matraman ini. Itu dibatasi kapasitasnya aja berarti ya. Waktu ketika COVID. Iya. Tapi kalau misalnya jaraknya juga tetap diatur gitu. Kalau jarak Antar jamaah. Kemarin diatur juga kemarin. Berarti tarawih kayak gitu itu tetap ada atau? Tarawih tetap, tapi mengenai ada jaraknya gitu. Iya. Tapi itu Protokol ya, selama menjalaninya warga atau masyarakat tertib gitu, tertib mengikuti peraturan. Tetap mengikuti peraturan yang diberikan oleh pengurus. Mungkin itu sih hambatannya, mungkin ketika pas darurat aja mungkin mengenai kegiatan keagamaan. Baik, berarti pertanyaan yang ingin kami tanyakan itu pertanyaan pokoknya itu sudah selesai. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Berarti untuk selanjutnya kami mohon izin buat tag video di sekitar masjid. Dan juga mungkin Ustaz bisa membantu kami kayak kasih arahan gitu, penjelasan juga tentang masjid-masjid Matraman. Oke, siap. Baik, terima kasih Ustaz. Sama mungkin penutupan kalimat. Baik, terima kasih kepada Fahri yang telah mengajukan pertanyaan, dan terima kasih kepada Ustadz Abizar sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami dan juga berkenan untuk meluangkan waktunya. Kami dari kelompok 3 mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.